Iya, shalom buat setiap kita yang terus setia di acara Mesbah Doa malam hari ini. Saudara yang sudah bergabung, saya percaya kita adalah orang-orang yang terus dipilih Tuhan untuk mendekat di bait-Nya Tuhan. Apapun tantangan persoalan, kita mau berkata kami butuh Tuhan lebih dari segala-galanya di hari-hari ini. Saya mau menyapa semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, shalom. Yang ada di seluruh dunia, di benua-benua, bahkan negara-negara. Shalom, Tuhan menyertai setiap kita. Iya, mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, terus memuji menyembah Tuhan. Bapa, bahkan apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau tetap bilang Tuhan tuh baik buat kami. Berkati setiap kami Tuhan yang setia ada di Mesbah Doa. Biarlah Tuhan kami terus mau mencari Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Apapun badai yang hari-hari ini menerpa hidup kami Tuhan, kami tetap mau bilang, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau berpegang kepada Tuhan dan firman-Mu Bapa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Saudara katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau hari-hari ini mungkin ada badai Tuhan yang sedang menerpa kehidupan kami. Namun kamu mau tetap berkata, bersama Tuhan kami akan kuat menghadapi. Bersama Tuhan kami mau terbang tinggi seperti burung Raja Wali yang menghadapi setiap badai hidup ini dengan terus percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kami. Biar hati kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun badai persoalan sedang menimpa kami, menghimpit kami. Entah badai apapun, mungkin dalam kesulitan keuangan, badai kesehatan yang sedang memukul kesehatan kami dengan sakit penyakit. Kami mau tetap bilang, kami mau belajar percaya bahkan sampai di akhir hidup kami Tuhan. Kami mau berkata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta.
Sekali lagi katakan dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kami tenang bersamamu, kami kuat bersamamu Tuhan, sumber kekuatan kami. Engkau sumber segala-galanya, Engkau sumber pengharapan dalam hidup kami. Kami mau berpegang teguh pada kebenaran-Mu, pada anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang memberi kekuatan, firman-Mu yang memberi perlindungan saat badai menerpa. Kami mau percaya, bahwa kami percaya, bahwa kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya. Bahkan seringkali kekuatan kami terasa sudah tidak ada lagi Tuhan. Namun ketika kami dekat dengan Engkau dalam hadirat-Mu, kami kuat. Kekuatan manusia kami tidak seberapa. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mau belajar percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu dahsyat, bahwa Engkau sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami perlu Tuhan di hidup ini. Kami perlu terus membangun rasa percaya kami kepadamu, sekalipun keadaan terlihat begitu menakutkan. Tapi kami mau terus belajar percaya dan berharap. Terima kasih Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terlukir dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu Bapa. Yes Lord Jesus. Hanya Engkau segala-galanya bagi hidup kami. Kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Ajar kami percaya Tuhan. Ya Yesus, amin, amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
saudara, mari kita angkat tangan pada Tuhan, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih lagi katakan, kami percaya janji-Mu ajaib terukir dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Amin. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu, Tuhan, karena kami tidak punya kekuatan apa-apa di luar Engkau. Hanya Engkau segala-galanya di hidup kami, Tuhan. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami, Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, Bapa. Engkau sumber kekuatan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan, Raja penguasa hidup kami. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Sekali lagi saudara katakan pujian ini. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Amin. Di dalam kekuatan-Mu, Yesus. Kami percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari saudara angkat tanganmu sekali lagi. Ya, sekalipun sulit, mari katakan kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Sekalipun secara keadaan mata manusia sulit bagi kami, tapi kami mau berserah di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Amin. Hanya Engkau segala-galanya bagi hidup kami. Ku percaya janji-Mu ajaib
Rasanya untuk mempercayai Tuhan hari-hari ini tidak semudah dengan kami berkata, tapi kami mau terus belajar percaya Tuhan, karena tidak ada pilihan lain selain mempercayai Tuhan. Itulah kebahagiaan kami. Mampukan setiap kami hari-hari ini terus percaya pada firman-Mu. Apapun keadaan kami mau tetap bilang kami percaya pada Tuhan. Kami mempercayai Engkau Bapa. Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Berikan kekuatan Tuhan, untuk kami boleh berkata dari mulut kami percaya. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Bahkan sekalipun mungkin doa-doa kami tidak dijawab, kami mau bilang kami tetap percaya pada Tuhan, bahwa Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku Bapa. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku Bapa. Bapa-Ku percaya rencana-Mu yang terindah bagi hidup kami Tuhan. Amin, amin, amin. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Lebih lagi katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. Kami percaya tidak ada satu pun rencana-Mu yang gagal atas hidup kami Tuhan. Bahwa kami dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Sekalipun berat apa yang harus kami jalani hari-hari ini, bahwa kami taat, percaya bahwa rencana-Mu indah bagi kami, bahwa rencana-Mu yang terbaik buat hidup kami, bahwa kami dalam ketaatan bahkan sampai pada penghujung napas yang terakhir. Kami mau setia Tuhan, kami mau setia Tuhan. Haleluya, kami percaya
Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kami, memberikan kami kekuatan. Kami mau terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami mau terus hidup Tuhan, mengejar perkenanan-Mu dalam hidup ini. Urapi setiap kami, mampukan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Biarlah Engkau berkenan pada pujian penyembahan kami. Urapi kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Iya, shalom saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa, bahkan apapun keadaan kita, biar kita mau tetap berkata Tuhan terima kasih apapun keadaan kami mau senantiasa mencari Tuhan. Kemarin kita sudah saudara ya membaca dan kita sudah belajar dari Yesaya 27 bahwa ketika kita dalam masalah firman Tuhan bilang ya berseru kepada Tuhan, masuk dalam kamar, tutup pintu, berlutut di kaki Tuhan. Saya tahu ada begitu banyak orang-orang yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan. Ya, saya melayani ada begitu banyak orang yang makanya kadang saya juga hancur hati saudara ya mendengar banyak pergumulan dari setiap orang yang sudah WA. Bahkan ya saya mau mengucapkan juga berbelasungkawa untuk salah satu pendengar setia Mesbah Doa ya yang bernama Ibu Stella ya, Ibu Stella Tololiu ya. Ini beberapa waktu yang lalu beliau pernah WA ke saya, pernah inbox ya minta untuk didoakan dan dia setia mengikuti Mesbah Doa. Tetapi hari ini dia dipanggil Tuhan ya kembali ke rumah Bapa. Saudara, ya saya mengucapkan turut bersimpati buat semua keluarga yang ditinggalkan juga anak-anak. Tapi ada satu yang sangat-sangat membuat saya mengucap syukur membaca postingan beliau yang diangkat di Facebook beberapa hari sebelum dia meninggal saudara. Ya saya sangat diberkati saudara ya. Di sini beliau berkata begini saudara. Ya, salah satu mujizat Tuhan yang saya terima yaitu saya hampir mengalami kelumpuhan tulang-tulang kaki yang tidak bisa lagi disentuh, bahkan susah untuk berjalan. Setiap saat aku harus menangis karena kesakitan yang sangat dari tulang panggul sampai ke tulang kakiku. Ya, aku ketergantungan dengan obat ya penghilang rasa nyeri, dan obat aku itu dosisnya tinggi sekali karena sudah masuk dalam kategori narkotik yang mengandung morfin. Ya, tapi aku tidak pernah menyerah walaupun sakit, aku tetap memaksa untuk berjalan. Aku menangis dalam doaku, ya, aku curahkan isi hatiku dan ketakutanku, ya. Dia menangis di dalam doa, ya, itu yang kemarin kita baca di Yesaya, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa. Aku berkata kepada Tuhanku, aku percaya mujizatnya. Saat itu sementara aku berdoa, aku mengambil minyak dan aku memperkatakan dengan imanku, aku percaya aku akan disembuhkan. Aku percaya aku akan terima mujizat karena tubuh ini adalah milik Tuhan. Tubuh ini adalah bait Allah dan penyakit ini tidak berhak dalam tubuhku. Bahkan kelumpuhan tidak berhak atas tubuhku. Sambil aku membalurkan minyak dari semua tulang belakang sampai ke ujung jari kakiku. Aku menangis sejadi-jadinya, aku memohon belas kasihan Tuhan. Aku bilang, Tuhan tolong aku tidak mau lumpuh, aku tidak mau menambah kesusahan keluargaku. Aku selama ini selalu berusaha mengucap syukur, aku tidak mengeluh dengan keadaanku, tetapi Tuhan Engkau tahu batas kemampuanku. Aku memohon diberi kekuatan. Ya, dan benar saat aku selesai berdoa, aku ketiduran dan saat aku bangun sakit itu hilang. Ya, dan teman-teman ini saudara yang luar biasa. Dan teman-teman ya banyak yang bertanya kenapa sampai saat ini aku masih harus berjuang dengan penyakit kanker ini. Kenapa hanya tulang aku yang Tuhan sembuhkan? Jawabannya aku yakin Tuhan sedang memproses hidupku. Karena masih ada yang harus Tuhan bereskan dalam hidupku. Tuhan bisa saja menyembuhkan aku semudah Ia membalikan telapak tanganku. Tetapi Tuhan butuh hatiku yang berserah penuh kepada Dia. Ya, Tuhan tidak pernah mau memaksa manusia diberi hak untuk memilih. Ya, yang menjadi baik atau jahat itu adalah sikap hati dan pilihan kita.
akhirnya aku sadar, ini kesimpulan yang luar biasa. Ya, yang aku butuhkan adalah kesembuhan jiwaku. Untuk apa tubuhku ini sembuh, tetapi kedagingan masih menguasai tubuh ini? Aku percaya saat jiwaku sembuh, tidak ada hal yang tidak mungkin. Saat jiwaku sembuh, maka aku layak untuk menghadap Sang Penciptaku. Saudara, ya, satu kekuatan buat setiap kita. Hari-hari ini saya tahu ada begitu banyak orang yang sedang berjuang. Kemarin juga saya menerima telepon ya dari seorang di Amerika yang juga mengalami sakit. Ya bahkan dia berkata, "Bu, saya pengen didoakan, saya pengen mati, Bu." Ya karena kesakitan yang sangat setiap malam di tulang-tulang saya seperti ditusuk pakai pisau. Ya kesakitan yang begitu luar biasa, Bu. Saya pengen, Bu, biar Tuhan ambil saja nyawa saya sudah siap. Karena sudah tidak kuat menahan sakit ini. Saudara, ya kalau kita melayani orang-orang yang sedang mengalami seperti ini, kita tuh baru tahu arti dari mengucap syukur. Mungkin engkau seorang yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga atau apapun, atau cuma masalah di fitnah, kita perlu belajar. Ya, orang-orang yang seperti ini, makanya firman Tuhan berkata, orang yang mengalami penderitaan badani, mereka sudah berhenti berbuat dosa. Dan kemarin benar saya mendengar ya salah satu yang dari Amerika, dia berkata, "Bu, saat ini ya apapun yang mau ditawarkan kepada saya sudah gak kepengen lagi. Walau itu mungkin uang, sebanyak apapun, miliar, berlian yang termahal, saya gak kepengen itu, Bu. Yang saya inginkan hari ini hanyalah rasa sakit ini diambil dari tubuh saya. Atau Tuhan cabut nyawa saya." Saudara, ya, yang sangat luar biasa dari Ibu Stella yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dan terakhir postingannya yang saya baca, dia berkata, "Yang Tuhan mau sembuhkan dari aku adalah jiwaku. Untuk apa tubuh dan dagingku sembuh jika jiwaku tidak sembuh?" Kenapa dia berkata? Karena saat jiwaku sembuh, disitulah aku layak untuk menghadap Sang Penciptaku. Wow. Ini adalah orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, tidak semua orang memperoleh kekuatan yang demikian. Karena itu kita yang masih diberi kesempatan hidup, mari kita hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Ya, kita baru mengerti akan arti mempergunakan setiap detik dari hidup kita. Kalau kita melihat orang-orang yang seperti ini, saudara, mereka bahkan meminta kematian, tapi rasanya kematian itu juga tidak kunjung datang. Karena kesakitan yang harus ditanggung yang begitu hebat. Selama Tuhan masih kasih kita waktu, mari kita mau terus berkata, "Tuhan, pakai hidup kami, tubuh kami untuk memuliakan Engkau. Untuk kami sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Tuhan." Saudara, mari kita baca, lanjutkan ayat yang berikutnya. Kemarin kita sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-27, sekarang Yesaya pasal 28. Ya, Yerusalem tersesat dan terlepas. Pengharapan Yerusalem yang benar dan yang palsu. Nubuat terhadap Samaria, judul perikopnya. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim. Ya. Atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur dan yang sudah pening. Samaria itu adalah ibu kota kerajaan utara Israel yang melambangkan keseluruhan kerajaan itu. Diperintah oleh keturunan raja-raja jahat. Ketika Israel pecah menjadi dua kerajaan setelah pemerintahan Salomo, Yerusalem berada di kerajaan selatan, para pemimpin di kerajaan utara yang ingin tinggal sama sekali terpisah dari sanak saudara mereka di selatan, mendirikan berhala-berhala untuk mencegah agar rakyat pergi ke bait suci di Yerusalem dan beribadah. Karena itu rakyat di kerajaan utara dibawa dan ke dalam penyembahan berhala. Yesaya menyampaikan pesan ini kepada Israel untuk memperingatkan mereka bahwa kehancuran pasti datang.
Pesan ini juga dimaksudkan untuk mendorong orang-orang Yehuda agar segera bertobat sebelum dihukum, sebagaimana akan dialami oleh kerajaan utara beberapa tahun kemudian. Saudara, ya, jangan hidup di dalam kebahagiaan palsu karena dosa. Tuhan adalah Tuhan yang menghakimi. Ya, celakalah mahkota kemegahan pemabuk Efraim, bunga yang sudah mulai layu. Satu saat setiap perbuatan dosa kita akan mengalami penghakiman Tuhan. Jadi lebih baik bertobat. Bersyukur kalau masih dikasih kesempatan bertobat. Ayat yang kedua. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap. Seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Ya. Ayat yang ketiga ini bicara tentang penghukuman dan murka Tuhan. Ya, ada badai dilambangkan seperti seorang yang tegap, yang kuat, yaitu badai yang membinasakan. Ya, seorang yang seperti angin ribut, yaitu murka Tuhan. Ya, ketika sesuatu terjadi manusia bahkan tidak berdaya. Ya, ketika gempa, tsunami, bahkan apapun kita tidak berdaya. Sesuatu yang kuat dari Tuhan akan menyatakan murkanya. Ayat 3, mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki. Ayat yang keempat, dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur. Nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja dilihat orang, terus dipetik dan ditelan. Ya, kita tidak boleh sombong dengan apapun yang kita miliki, dengan apapun yang kita punyai dalam hidup ini. Mari kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang layak kita sanjung, kita sembah, dan kita agungkan di hidup ini. Hanya kepada Tuhanlah kita harus taat dan beribadah, saudara, ya. Ayat yang kelima, pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Saudara yang terkasih, ya, pada akhirnya Tuhanlah yang akan dimuliakan. Di dalam pengiringan kita akan Dia akan ada begitu banyak persoalan, badai, bahkan tantangan, ujian yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah kita mau tetap tegak berkata, Tuhan, kami mau tinggal di dalam kebenaran-Mu. Kenapa, saudara? Ya, jika kita saja, Alkitab berkata, penghakiman itu akan dimulai pada rumah Allah sendiri. Dan jika orang-orang benar hampir-hampir tidak terselamatkan, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Kristus, pada Injil ini? Ya, saya melihat, saudara, ya, ada orang-orang yang sedang berjuang terus mempertahankan iman. Ya, seorang yang menelpon saya karena merasa kesakitan yang begitu hebat. Dia bilang, Bu, kadang saya terpancing berpikir untuk saya pengen mati bunuh diri, Bu, karena sudah tidak kuat. Tapi saya tahu kebinasaan kekal akan saya terima. Jadi saya tetap menahan dan saya tetap berdoa supaya Tuhan mengambil nyawa saya. Saudara, di satu sisi ada orang-orang yang terus berjuang. Ya, bahkan pengen minta kematian tapi tidak kunjung datang. Di satu sisi ada orang-orang yang terus hidup di dalam dosa. Merasa bahwa Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Mari selama Tuhan beri kita waktu hidup yang singkat di dunia ini, kita mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Supaya apa? Sampai pada kekekalan. Ya, pada waktu itu ketika Tuhan bakal menyatakan diri, Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian. Biar sampai pada akhir hidup kita mau tetap setia dan berkata, Tuhan, aku mau tetap setia. Begitu indah, saudara. Ibu Stella yang menuliskan, dia berkata, ya, di postingan yang terakhirnya dia bilang, terima kasih Tuhan karena Engkau menyembuhkan jiwaku. Ya,
Bukan kesembuhan tubuh yang terpenting, tapi kesembuhan jiwa. Karena ketika jiwa ini telah dipulihkan, maka aku siap berjumpa dengan Sang Penciptaku. Wow, saudara, kitalah yang masih tinggal di dunia ini yang masih harus terus berjuang. Ya, kitalah yang harus masih terus hidup sungguh-sungguh di dalam perkenanan. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kenapa setiap malam kita ada di mezbah doa? Karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Kita mau terus merendahkan diri di kaki Tuhan dan berdoa, Tuhan apapun yang sedang kami hadapi, berikan kami kekuatan, iman untuk kami boleh melihat bahwa mahkota kehidupan telah Engkau siapkan bagi mereka yang mau setia. Tuhan akan menjadi mahkota kepermaian kami. Ya, bukan hidup yang secara fisik di dunia ini saja yang kami kejar, tapi ada kehidupan setelah kematian. Karena itu kita perlu terus berdoa dalam perjuangan kita di hidup ini. Kita harus sungguh-sungguh kedapatan kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Agar kita boleh mengalami rancangan kebahagiaan itu sampai pada hidup yang kekal. Kenapa kita harus bertahan, saudara? Ya, kenapa? Karena kita tahu kita sedang memperjuangkan satu kehidupan bukan hanya yang terlihat sekarang ini. Tapi ada satu kehidupan yang lebih dari segala-galanya, yaitu kehidupan di dalam kekekalan bersama Bapa. Ayat yang berikutnya berkata, saudara, ya, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, ya, terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Satu pasal nih saya baca judul perikopnya. Ayat 7, tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur. Ya, dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Ya, saudara lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Firman Tuhan berkata, ya, bahkan di Yerusalem, pemimpin-pemimpin Yerusalem, ya, orang-orang di sini pun mereka telah pening karena anggur, pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak. Waduh, menakutkan. Ya, ini juga berbicara arak itu tentang kenikmatan dunia, ya. Hari-hari ini juga terjadi, para pemimpin-pemimpin, imam-imam pening karena arak, pusing karena anggur. Ya, ada begitu banyak orang yang hidup terbawa arus dunia ini sehingga mereka melupakan Tuhan. Entah karena kepentingan uang, kepentingan jasmani lainnya sehingga kita salah fokus mengejar yang sia-sia. Tuhan berkata di sini, ya, sehingga mereka mengambil keputusan pun sudah goyang keputusannya, tidak lagi benar. Ya, menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena sudah terintimidasi dan terkontaminasi oleh anggur dunia. Ayat yang ke-8, sungguh segala meja penuh dengan muntah kotoran sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Berbicara tentang satu kenajisan yang begitu rupa di hadapan Tuhan. Ini gambaran orang mabuk, saudara, ya. Segala meja mereka penuh dengan muntah kotoran sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Berbicara tentang kecemaran yang terjadi hari-hari ini menimpa mulai dari jemaat bahkan hamba-hamba Tuhan. Ya, ada begitu banyak orang yang hidup dalam kenajisan, dalam percabulan, roh cinta uang, mengejar mamon dan segala sesuatu yang sia-sia. Ya. Sungguh meja mereka penuh dengan muntah kotoran dan tidak ada tempat yang bersih. Jangan sampai pemandangan Tuhan terhadap hidup kita juga sudah tidak ada sesuatu yang bersih. Sehingga Tuhan bisa murka, saudara, dengan kehidupan kita. Ya, sehingga di sini dikatakan bahkan para imam-imam, para nabi mereka tidak ada lagi yang hidup di dalam kekudusan. Semua telah hidup dalam kecemaran yang membuat Tuhan akhirnya murka kepada mereka, saudara. Dan di sini kita melihat, ya, ayat yang ke-9 berkata, dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatannya, seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru dicerai susu. Ya, kepada siapa lagi? Ya, kenapa dia mau mengajar? Kepada siapa lagi kita mau memberi
pengetahuan, memberitahukan nubuatan, semua sudah cemar. Mulai dari imam, nabi yang harusnya menyampaikan nubuatan juga, ya pengajarannya sudah tidak benar, dan semua orang, ya tanpa terkecuali telah meninggalkan Tuhan dan melakukan semua yang tercemar di mata Tuhan. Sebab harus ini, harus itu, ayat 10 berkata, ya. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Ya, tambah ini, tambah itu. Firman Tuhan berkata, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Ya, kenapa saudara? Akhirnya Tuhan memakai orang-orang yang lain, orang-orang yang tidak, ya mungkin mereka kenal. Kenapa? Para nabi, para imamnya sudah tidak lagi bisa dipercaya, sehingga Tuhan akan mengangkat orang-orang yang, ya dari luar mungkin untuk berbicara, orang-orang yang berlogat asing, saudara. Ayat 12 berkata, ya, dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, ya. Tuhan aja berbicara, saudara. Mereka tidak mau mendengarkan kata firman Tuhan ini. Ayat yang ke-13 berkata, maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap dan tertawan. Ayat 14 berkata, sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Ayat 15, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami, ya menyembunyikan diri. Saudara yang terkasih, ya, orang-orang yang mengeraskan hati dan berpikir bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan murka. Ya, orang-orang yang hidup mengetahui firman, bahkan mereka para pemimpin, mereka berkata kebohongan telah menjadi tempat persembunyian mereka, bahkan dusta, ya, menjadi tempat perlindungan mereka. Bayangkan saudara, ini akan terjadi di akhir zaman. Orang-orang akan mempercayai sesuatu, bahkan hidup sudah di dalam dosa, ya tetap masih merasa mereka itu benar. Tapi biarlah kita malam hari ini mau terus berjuang mencapai kekudusan yang sesungguhnya. Sampai Tuhan datang, kita mau terus mengejar pertobatan. Saya bersyukur mendengar banyak kesaksian orang-orang yang diubahkan. Hidup mereka mulai terjadi perubahan, ya. Bahkan saya percaya saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang terus menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, apapun tantangannya ke depan, kami mau terus berjuang bersama Tuhan. Kami mau terus mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, untuk terus ada di dalam perkenanan Tuhan hari-hari ini, untuk kami terus melihat Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Pimpin kami, sertai kami, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Biar kami terus belajar untuk percaya dan setia kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa membawa setiap keluarga kami dalam tangan Tuhan. Sertai, tuntun kehidupan rumah tangga, pernikahan demi pernikahan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biar ada suami-suami yang bertobat, istri yang menjadi penolong, anak-anak yang takut akan Tuhan. Biar kami boleh terus menang dalam perjuangan hidup ini. Berdoa kalau ada suami-suami kami yang belum bertobat, Tuhan jamah lawat. Demikian istri, demikian anak-anak, lawatan Tuhan terjadi. Berkati anak-anak kami yang studi kuliah Tuhan. Bahkan apapun yang mereka lakukan, Tuhan tuntun, bawa dalam menggenapi rencana-Mu Bapa untuk masa depan mereka. Berikan kepekaan yang lebih lagi. Mereka bukan mencari cita-cita mereka, tapi cita-cita Tuhan. Berkati Bapa anak-anak kami yang mencari jodoh, Tuhan juga pertemukan yang terbaik. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Siap mereka yang merindukan punya anak keturunan,
Biarlah Bapa Engkau berikan Tuhan keturunan ilahi, ada kehamilan, dan kami berdoa setiap roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami juga terus berdoa Bapa untuk setiap orang-orang yang sakit, terbaring sakit, dalam kelemahan tubuh Tuhan berikan kesembuhan. Bahkan apapun yang menjadi rencana Tuhan, sedangkan kami terbaring ini Tuhan berbicara, supaya kami tahu yang kami butuhkanlah kesembuhan jiwa dan bukan hanya tubuh. Karena ketika jiwa kami sudah dipulihkan, maka kami siap untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kenajisan, perselingkuhan, ketakutan, kecemasan, bahkan ingin keluar dari ikatan dosa apapun, rokok, minuman keras, narkoba. Tuhan berikan kekuatan, kami mau hidup dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Berikan kekuatan kami untuk terus percaya dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kau juga terus memberkati Bapa setiap orang-orang yang berkekurangan, fakir, miskin, anak-anak yang terlantar. Tuhan juga tolong dan jadikan kami kepanjangan tangan-Mu Tuhan buat mereka. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, anugerah-Mu tercurah bagi bangsa ini. Selamatkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Perekonomiannya diberkati, tanahnya diberkati, hasil laut, bumi semua diberkati Tuhan. Pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan menyertai mereka, beri roh takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka putuskan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan saja. Indonesia dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan menyertai apapun Bapa yang menjadi pergumulan dari setiap anak-anak Tuhan di atas bangsa ini. Tuhan, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati Tuhan kesatuan NKRI di bawah TNI Polri. Tuhan menyertai, memberikan mereka kekuatan, hikmat, perlindungan yang sempurna. Bahkan tim medis juga Tuhan menyertai. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus atau apapun juga Tuhan jauhkan. Berkati Bapa seluruh pulau-pulau, bangsa-bangsa, benua-benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu, dan biar kami semua terus sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, menjadi pendoa di atas bangsa-bangsa yang Tuhan tetapkan, negara-negara. Mereka terus berdiri menjadi orang-orang yang setia mencari Engkau. Terima kasih Bapa, kami dalam bawa seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbuat berat Engkau berikan kelegaan. Kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidup-Mu. Engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin. Jangan lupa saudara, ya tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini supaya banyak orang juga diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap semangat.